Selamat datang di video tutorial e-filing. Pada video tutorial ini, Anda akan diperlihatkan bagaimana melakukan pelaporan SPT secara online. Klik pada menu Buat SPT. Sistem akan menampilkan pertanyaan, apakah penghasilan bruto Anda dalam setahun kurang dari atau sejumlah 60 juta? Pilih tidak. Pada bagian pertanyaan jenis formulir yang akan digunakan, silakan pilih 1770S formulir. Kemudian, klik tombol lanjut isi SPT 1770S formulir. Pilih tahun pajak dan status SPT yang akan dibuat. Apabila SPT dengan status normal telah dikirim, klik pada SPT pembetulan. Kemudian, masukkan kode pembetulan SPT berikutnya. Pilih status perkawinan. Jika kawin, sistem akan menampilkan pilihan status kewajiban perpajakan. Kemudian, klik tombol Next. Sistem akan menampilkan halaman seperti yang tampak pada monitor Anda. Pada bagian A, silakan masukkan jumlah penghasilan neto dalam negeri lainnya sesuai dengan penghasilannya. Pada bagian B, masukkan jumlah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan jenis penghasilannya. Pada bagian C, masukkan daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Klik tombol bukti potong pemberi kerja jika ingin menampilkan data bukti potong yang sudah dilaporkan oleh pemberi kerja dan datanya sudah ada dalam database e-filing. Jika ingin merekam data bukti potong baru, klik tombol tambah. Isikan data bukti potong berupa nama dan NPWP pemotong atau pemungut pajak, nomor dan tanggal bukti pemotongan, jenis, dan jumlah pajak yang dipotong pada kolom yang tersedia. Jika bukti potong Anda lebih dari satu, silakan klik kembali tombol tambah. Pada kolom action, pilih ubah apabila Anda ingin mengubah kembali, dan hapus untuk mengubah data bukti potong yang telah disimpan. Klik tombol Next untuk melanjutkan. Sistem akan menampilkan halaman seperti yang tampak pada monitor Anda. Pada bagian A, silakan masukkan dasar pengenaan pajak dan jumlah PPh terutang sesuai dengan sumber atau jenis penghasilannya. Pada bagian B, jika Anda melaporkan SPT tahun 2013 menggunakan e-filing, Anda dapat mengambil data harta tersebut dengan cara mengklik tombol harta pada SPT tahun lalu. Kemudian, lakukan update data dengan cara mengklik menu ubah. Pilih kode harta, kemudian klik tombol simpan. Klik tombol tambah untuk menambah daftar harta baru yang Anda miliki pada akhir tahun. Pilih kode harta, masukkan tahun dan harga perolehan, kemudian isi keterangan dari harta tersebut, kemudian klik tombol simpan. Pada kolom action, klik ubah apabila Anda ingin mengubah kembali, dan hapus untuk menghapus data harta yang telah disimpan. Pada bagian C, jika Anda melaporkan SPT tahun pajak 2013 menggunakan e-filing, Anda dapat mengambil data kewajiban atau utang SPT tersebut dengan cara mengklik tombol utang pada SPT tahun lalu. Kemudian lakukan update data dengan cara mengklik menu ubah. Pilih kode utang, kemudian klik tombol simpan. Klik tombol tambah untuk menambah daftar utang baru yang Anda miliki pada akhir tahun. Pilih kode utang, nama dan alamat pemberi pinjaman, tahun dan jumlah pinjaman. Kemudian, klik tombol simpan. Pada bagian B, jika Anda melaporkan SPT tahun pajak 2013 menggunakan e-filing, Anda dapat mengambil data keluarga SPT tersebut dengan cara mengklik tombol keluarga pada SPT tahun lalu. Kemudian, lakukan update data dengan cara mengklik menu ubah. Silahkan lengkapi data NIK keluarga. Kemudian, klik tombol simpan. Klik tombol tambah untuk menambah daftar anggota keluarga yang Anda tanggung. Masukkan nama, NIK, hubungan keluarga, dan pekerjaan dari anggota keluarga yang baru. Kemudian, klik tombol Next. Sistem akan menampilkan formulir induk SPT. Pada halaman ini,
sistem akan menampilkan halaman perhitungan pajak penghasilan PPh Anda. Masukkan penghasilan neto dalam negeri sesuai dengan bukti potong yang Anda terima, baik itu 17-1A1 maupun 17-1A2. Masukkan penghasilan neto luar negeri apabila ada. Pada kolom zakat atau sumbangan yang sifatnya wajib, penting untuk diketahui bahwa nilai zakat yang dimasukkan adalah zakat yang dibayarkan kepada badan amil atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Pilih kategori penghasilan tidak kena pajak dan jumlah tanggungan sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak atau saat mulainya menjadi subjek pajak dalam negeri dalam tahun pajak. Masukkan pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan, nilai PPh yang dibayar sendiri, baik untuk PPh pasal 25 maupun STP PPh pasal 25 apabila ada. Anda dapat melihat jumlah PPh yang harus dibayar sendiri dan status dari SPT Anda. Apabila status SPT Anda kurang bayar, masukkan 16 digit nomor NTPN dan tanggal pelunasan pajak Anda. Apabila NTPN yang Anda miliki lebih dari satu, silakan masukkan dengan menggunakan separator titik koma. Apabila status SPT Anda lebih bayar, silakan pilih metode pengembalian dari kelebihan pembayaran pajak Anda. Pada bagian pernyataan, apabila isi SPT Anda adalah benar, lengkap, dan jelas, klik pada checkbox setuju, kemudian klik tombol simpan. Sistem akan menampilkan pesan apakah Anda ingin menyimpan data SPT ini, klik tombol ya. Sistem akan menampilkan pesan bahwa perekaman data berhasil. Sistem akan menampilkan informasi umum dari SPT yang akan dilaporkan, berupa jenis formulir, tahun pajak, pembetulan, status SPT, dan jumlah kurang atau lebih bayar. Untuk dapat mengirimkan SPT elektronik, silahkan klik tombol permintaan kode verifikasi. Pada pesan konfirmasi, apakah kode verifikasi dikirimkan ke email, pilih OK. Sistem akan menampilkan notifikasi bahwa kode verifikasi telah dikirimkan ke email Anda. Pilih OK. Silahkan cek email Anda. Sistem akan mengirimkan 6 digit kode verifikasi berupa kombinasi huruf dan angka. Untuk mengirimkan SPT, silahkan masukkan kode verifikasi yang telah diterima. Kemudian, klik tombol kirim. Sistem akan menampilkan pesan bahwa SPT berhasil dikirim. Bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Silahkan cek email Anda. Pada bagian survei kepuasan layanan, silahkan klik pada gambar puas atau tidak puas sesuai dengan pilihan Anda. Sekian, terima kasih.